Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lafa Rahmawati dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 5250311077. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan basis data sistem manajemen reservasi dan operasional Jeep Wisata Merapi, studi kasus KLG Adventure. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang proyek saya. Yang pertama ada profil instansi atau objek. Jadi wisata Jeep Merapi ini adalah usaha jasa wisata yang menyediakan perjalanan menggunakan kendaraan jeep untuk menjelajahi kawasan Gunung Merapi, dan wisatawan dapat memilih berbagai paket sesuai durasi dan rute yang tersedia. Kemudian ada proses bisnisnya. Jadi proses bisnis ini dimulai dari pelanggan yang melakukan reservasi, kemudian memilih paket wisata, dan melalui admin. Setelah reservasi dibuat, pelanggan melakukan pembayaran. Selanjutnya, sistem menugaskan jeep yang tersedia untuk melayani reservasi tersebut. Setelah wisata selesai, data disimpan sebagai riwayat. Jika terjadi pembatalan, status jeep akan dikembalikan menjadi tersedia untuk digunakan kembali. Kemudian, data lapangan yang saya dapat dari hasil wawancara meliputi data pelanggan, paket wisata, driver, jeep, admin, reservasi, pembayaran, pembatalan, penugasan. Kemudian data tersebut digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan operasional wisata Jeep Merapi secara terintegrasi. Di sini saya juga sudah menjelaskan secara detail tentang data lapangannya. Di sini juga ada bukti chat saya dengan admin KLG Adventure. Di sini masih banyak masalah dalam KLG Adventure ini karena admin masih melakukan ketersediaan Jeep driver secara manual untuk setiap permintaan reservasi, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, bentroknya jadwal penggunaan Jeep maupun driver, serta membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pelayanan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem manajemen reservasi dan pembatalan yang mampu mencatat data pelanggan, pengelolaan reservasi, pembayaran, dan pembatalan secara terstruktur. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2, analisis dan perancangan. Yang pertama, normalisasi. Bentuk normalisasi anormal. Pada tahap anormal ini atau WNF, seluruh data masih tersimpan dalam satu tabel besar dan belum terstruktur dengan baik. Dalam satu data, reservasi masih terdapat informasi pelanggan, paket wisata, pembayaran, jeep, dan driver secara bersamaan. Contohnya adalah kode reservasi, nama pelanggan, paket wisata, jeep, driver, dan pembayaran. Jadi masalahnya di UNF ini ada banyak data yang berulang, sulit melakukan update, berpotensi menimbulkan inkonsistensi data. Pada tahap ini masih terjadi redundansi data, sehingga perlu dilakukan normalisasi selanjutnya. Yang selanjutnya ada bentuk normalisasi pertama atau 1NF. Pada tahap ini, setiap atribut harus memiliki nilai atomik atau tidak boleh memiliki data yang bernilai ganda dalam suatu kolom. Tadi kan di UNF saya misal kode reservasi 001 masih terdapat 2 kolom. Kemudian di kolom 1NF ini dipecah menjadi 2. Jadi reservasi 01 ada 2 dengan nama pelanggan yang sama, nomor HP yang sama, riwayat penyakit yang sama. Selanjutnya bentuk normal kedua atau 2NF. Di sini saya sudah mulai memisahkan tabel pelanggan, ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, riwayat penyakit, reservasi, driver, jeep, admin, penugasan. Pada tahap ini, data pelanggan dipisahkan dari reservasi sehingga mengurangi pengulangan data pelanggan pada setiap transaksi. Selanjutnya, bentuk normal ketiga atau 3NF. Pada tahap ini saya melakukan pemisahan data untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Tujuannya agar atribut non-key tidak bergantung pada atribut non-key lainnya, sehingga mengurangi redundansi data dan memudahkan proses update data. Di sini kurang lebih saya menambahkan tabel pembatalan. Kurang lebih lainnya sama dengan 2NF. Kemudian BCNF-nya, di tahap ini saya memastikan seluruh atribut bergantung pada kandidat key atau primary key. Tujuannya untuk menyempurnakan hasil normalisasi sebelumnya agar tidak terjadi anomali insert, update, maupun delete. Jadi hasil akhirnya adalah ada tabel pelanggan, penugasan, paket wisata, reservasi, pembayaran, jeep, pembatalan, driver, dan admin.
Kemudian ada perancangan konseptual basis data atau EAD-nya. Yang pertama ada driver, ID driver, nama driver. Satu driver memiliki satu jeep. Kemudian, satu jeep menangani banyak penugasan. Satu penugasan mengatur satu reservasi. Satu paket wisata menggunakan banyak reservasi. Satu pelanggan melakukan banyak reservasi. Kemudian ada satu reservasi melakukan banyak pembayaran. Satu admin menerima banyak reservasi. Dan satu reservasi melakukan satu pembatalan. Oke, selanjutnya ada perancangan fisiknya. Untuk tabel pelanggan, ada ID pelanggan, char 5, primary key, nama pelanggan, varchar 50, nomor HP varchar 15, riwayat penyakit varchar 50. Berrelasi dengan tabel reservasi melalui ID pelanggan dengan relasi one to many. Untuk paket wisata, ada ID paket, char 5, nama paket varchar 50, durasi varchar 20, harga INT. Berrelasi dengan tabel reservasi melalui ID paket dengan relasi one to many juga. Kemudian ada tabel pembatalan. Ada ID pembatalan char 7, kode reservasi char 7, tanggal pembatalan date, alasan varchar 100. Berrelasi dengan reservasi melalui kode reservasi. Selanjutnya ada tabel jeep. ID jeep char 4, primary key, nomor polisi varchar 10, kapasitas INT, status jeep varchar 20, ID driver char 4. Berrelasi dengan driver melalui ID driver, kemudian berrelasi dengan penugasan melalui ID jeep. Kemudian ada tabel admin. ID admin char 5, nama admin varchar 50, berrelasi dengan reservasi melalui ID admin. Kemudian ada reservasi, kode reservasi char 7, ID pelanggan char 5, ID paket char 5, ID admin char 5, tanggal tour date, jumlah peserta INT, jumlah JB INT, status reservasi varchar 20. Berrelasi dengan pelanggan melalui ID pelanggan, berrelasi dengan paket wisata melalui ID paket, berrelasi dengan admin melalui ID admin, berrelasi dengan pembayaran dan pembatalan melalui kode reservasi, berrelasi dengan penugasan melalui kode reservasi. Selanjutnya ada tabel pembayaran, ID pembayaran char 6, kode reservasi char 7, total biaya INT, DP INT, hisab pembayaran INT, metode pembayaran varchar 20, berrelasi dengan reservasi melalui kode reservasi. Kemudian ada tabel driver, ID driver char 4, nama driver varchar 50. Berrelasi dengan jeep melalui ID driver one to one. Kemudian ada tabel penugasan. ID penugasan varchar 10, kode reservasi char 7, ID jeep char 4. Berrelasi dengan jeep dan berrelasi dengan reservasi melalui kode reservasi one to many, terhubung ke jeep melalui ID jeep one to many juga. Kemudian ada Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang query yang saya buat. Untuk yang pertama, di sini saya membuat seluruh tabel, ada 9 tabel. Pelanggan, paket wisata, driver, jeep, admin, reservasi, dan pembayaran. Pembayaran pembatalan penugasan. Kemudian saya melakukan values atau memasukkan data ini, data pelanggan, dan sampai ke penugasan. Kemudian di sini saya akan menampilkan view untuk menampilkan nota reservasi atau denormalisasinya. Dengan query seperti ini, kita kasih nama nota reservasi. Kemudian saya langsung select bintang from nota reservasi. Di sini akan muncul seperti kode reservasi, nama pelanggan, nomor HP, riwayat penyakit, nama paket, durasi, tanggal jumlah peserta, jumlah jeep, total biaya, DP, hisab pembayaran, metode pembayaran, status reservasi, atau nama admin. Jadi ini mengembalikan nota aslinya atau nota awalnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang create prosedur yang saya buat dengan nama penugasan otomatis. Jadi ini tuh untuk
uh, sistem tuh mencari chip yang tersedia, kemudian membuat penugasan sehingga admin itu tidak perlu mengecek atau menginput secara manual lagi. Jadi nanti sistemnya sudah mencari, misal chip A tersedia, nanti otomatis akan terjadi penugasan baru. Di sini query-nya seperti ini. Di sini saya langsung ini saja langsung pengujian. Misal call penugasan otomatis PN 015 RSV 001. Misal diganti P16. Oh, di sini saya ganti dengan P016 karena tadi P015 sudah pernah saya pakai. Kemudian select from penugasan dan select from chip. Statusnya sudah digunakan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang status chip, di mana nanti sistemnya akan otomatis mengubah status chip yang awalnya tersedia menjadi digunakan. Ini adalah query-nya. Di sini saya langsung ke pengujiannya saja. Insert info penugasan, playlist PN005, RSP005, J001. Sukses. Kemudian saya lihat di tabel chip. Statusnya akan digunakan. Kemudian, selanjutnya saya membuat trigger validasi chip. Selanjutnya ada trigger validasi chip. Di sini digunakan untuk before insert yang berjalan sebelum data penugasan disimpan ke tabel penugasan. Jadi memastikan bahwa chip yang akan ditugaskan itu benar-benar tersedia dan dapat digunakan. Saat admin menambahkan penugasan baru, trigger akan mengambil status chip, select ini sampai ini where ID chip sampai dengan new ID chip. Kemudian trigger melakukan dua validasi. Yang pertama memastikan chip tidak ditemukan. Yang kedua, di sini sistem akan menolak penugasan atau chip tidak ditemukan. Yang kedua, jika status chip bukan tersedia, sistem akan menolak penugasan. Untuk membuktikan, saya kasih contoh insert di sini saya akan menjalankan, maka error chip sudah digunakan dan tidak bisa ditugaskan. Sebelum proses isi pada penugasan, trigger ini memeriksa apakah chip yang dipilih ada dan berstatus tersedia. Jika memang memenuhi syarat, sistem akan menolak penugasan dan menampilkan pesan error secara otomatis. Jadi nanti tidak ada semacam double booking atau double chip gitu. Selanjutnya saya membuat trigger pengembalian chip saat terjadi pembatalan. Jadi di trigger pengembalian chip ini untuk mengembalikan status chip yang tersedia secara otomatis. Status chip yang awalnya digunakan menjadi tersedia secara otomatis. Saat data pembatalan ditambahkan ke tabel pembatalan, trigger akan mencari chip yang terkait dengan reservasi tersebut, kemudian mengubah status chip yang digunakan menjadi tersedia. Di sini saya langsung akan mencoba pengujiannya saja. Insert info pembatalan, values, dibatalkan pelanggan. Di sini saya ulangi lagi untuk membuktikannya karena tadi gagal. Di sini saya coba membuktikan ulang. Kemudian di sini kemudian juga sudah sukses, saya akan melakukan select from chip di mana reservasi chipnya menjadi tersedia.
Kemudian di sini saya membuat subquery untuk menampilkan Jeep yang paling jarang digunakan atau jarang dipakai berdasarkan data tabel penugasan. Di sini saya langsung melakukan pengujian. Hasilnya akan muncul ID Jeep C002 dengan nomor polisi AB2345BB, kapasitasnya 4, statusnya tersedia dengan ID driver D002. Subquery ini mengidentifikasikan Jeep yang paling jarang digunakan berdasarkan riwayat penugasan, sehingga dapat membantu pengelolaan dan pemerataan penggunaan Jeep. Baik, sekian presentasi penjelasan tugas besar dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.